Selamat bergabung kembali dalam pelajaran IPS, tepatnya melanjutkan materi minggu lalu yaitu mobilitas sosial. Materi kita hari ini masih melanjutkan mobilitas sosial dan saya akan mencoba mengulangi faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Kemudian selain itu kita akan melihat cara mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dan dampak positif dan negatif dari adanya mobilitas sosial. Ibu akan mencoba membacakan ulang materi faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Yang pertama itu adalah faktor pendorong. Kenapa seseorang melakukan mobilitas sosial? Tentunya adalah karena keadaan statusnya di dalam masyarakat. Kemudian keadaan keluarga dalam berhubungan dengan uang atau ekonomi itu juga mempengaruhi adanya mobilitas sosial. Pastinya di sini adalah kekurangan. Selain itu juga ada namanya keadaan suatu negara atau situasi politik, itu juga mempengaruhi terjadinya keinginan seseorang untuk merubah nasib. Kalau saya bilang akhirnya pendorong mobilitas itu adalah merubah nasib. Kemudian keempat itu adalah situasi sosial budaya. Yang kelima itu adalah keadaan geografis, tempat, keadaan sekitar, dalam artian ini bagaimana alamnya, bagaimana tempat tinggal, apakah dia pegunungan atau bagaimana. Kemudian latar belakang etnik atau suku juga mempengaruhi adanya mobilitas sosial. Selain faktor pendorong tadi, ada juga faktor penghambat kenapa seorang tidak bisa melakukan mobilitas sosial. Di sini ada namanya perbedaan kepentingan, ada diskriminasi suku. Diskriminasi itu membedakan atau perlakuan negatif terhadap perbedaan suku atau etnik atau ras, kulit hitam dan sebagainya, atau perbedaan agama. Dan juga ada diskriminasi gender. Gender itu berhubungan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki itu lebih cenderung terbuka, jenis kelamin perempuan kadang kurang. Kemudian adanya kemiskinan, itu juga yang menyebabkan terhambatnya adanya mobilitas sosial. Itu selain itu juga masih ada faktor penghambat lain, yaitu kondisi politik yang kurang kondusif dalam satu negara, atau juga ini yang paling sering umum, ini berhubungan dengan kemiskinan juga sebenarnya. Jumlah anggota keluarga yang banyak, jadi suka mengedepankan satu orang, itu menghambat seseorang melakukan namanya kegiatan mobilitas sosial. Saya berharap dalam hal ini kalian akan mengerti kenapa tidak terjadi dan terjadi mobilitas sosial. Itu tadi namanya penghambat dan pendorong. Selain itu perlu juga dipahami ketika seseorang melakukan mobilitas sosial akan terlihat adanya di sini adalah cara mobilitas sosial. Saya minta pemaparan lebih jelasnya itu kamu bisa nanti lihat di buku paket kalian, di buku sumber kalian halaman 78. Saya hanya akan membacakan sekilas. Di sini ketika seseorang melakukan mobilitas sosial akan terlihat dari caranya, cara perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, perubahan dalam pernikahan, dan bergabung dengan organisasi sosial tertentu. Nah, itu adalah cara nanti dia melakukan mobilitas sosial. Lebih jelasnya silahkan baca buku kalian. Selain itu kamu harus memahami juga namanya saluran mobilitas sosial. Saluran itu maksudnya adalah ketika seorang nanti melakukan kegiatan mobilitas sosial akan terlihat dari apa sih yang dia tuju. Jadi dia ingin merubah nasib itu melalui apa gitu. Saya ingin merubah nasib saya dengan cara seperti apa atau lewat apa. Nah, di sini ada lewat pendidikan. Kecenderungan memang kalau orang berpendidikan itu kita lihat mereka memang cenderung lebih baik ya. Istilahnya tadinya dia biasa saja, tapi karena dia kuliah kedokteran, ketika dia namanya S3, S2, di situ dia terlihat dia lebih baik. Itu pendidikan. Selain pendidikan juga bisa saluran yang lain, profesi yang lain. Di sini adalah bisa melalui politik. Kayak Soekarno, tadinya dia hanya seorang yang dia memang pendidikan di sini memang waktu itu dia lulusan ITB sebenarnya, tetapi awalnya mungkin dia hanya akan seperti biasa saja, apakah dia insinyur. Waktu itu memang dia insinyur, dia bisa kerja di kereta api,
Tetapi karena dia ikut organisasi politik, akhirnya dia bisa lebih tinggi lagi, bahkan dia menjadi seorang presiden. Atau di sini juga bisa lewat organisasi ekonomi atau bidang ekonomi. Saya langsung ke contoh aja ya, kamu bisa bacakan di sini pemaparan yang lain. Bisa di sini adalah contoh yang kemarin saya contohkan itu vertikalnya itu kayak Atta Halilintar. Dia itu mengaku bahwa dia hanya lulusan SMA. Jadi bahwa di bidang pendidikan dia tertutup untuk berkembang gitu ya. Tetapi dia berusaha, dia kan katanya jualan. Jadi dia jualan di situ, dia berhasil dan akhirnya dia dipandang tinggi karena dia sekarang punya uang yang banyak. Atau juga dia ikutan organisasi-organisasi di sini, profesi-profesi. Atau ada lagi di sini dia ikutan angkatan bersenjata. Cenderung kita melihat Bapak TNI yang bidang profesi polisi itu kita melihatnya adalah lebih baik. Atau lembaga keagamaan di sini, apakah dia ustadz atau apa, di situ kita melihat bahwa itu lebih baik. Ataupun dia menikah. Nah, di sini saluran perkawinan. Contoh Kate Middleton, dia awalnya hanya seorang, keluarganya itu adalah bisnismen, bapaknya itu bisnismen, tetapi tidak level kelas tinggi, dia hanya menengah. Tapi ketika dia menikah dengan Pangeran William, dia menjadi kelas lebih tinggi. Atau kamu bisa lihat nanti, boleh kamu cari, itu adalah pernikahan istri dari Raja Bhutan sekarang. Itu awalnya wanita itu adalah orang biasa, tetapi karena dia menikah dengan pangeran itu sekarang menjadi raja, dia sekarang menjadi Queen Bhutan, masih muda. Kamu bisa lihat, kalau nggak salah usianya di bawah 40, 35 atau 30 bahkan. Itu dia aslinya itu adalah orang biasa tadinya, tapi karena menikah dia kelasnya menjadi tinggi. Nah, selain saluran tadi, kamu bisa juga nanti melihat apa sih dampak positif dan negatif dari adanya mobilitas sosial. Pemaparan lebih banyak bisa kamu pelajari lagi di buku selain yang dari Ibu terangkan di sini. Dengan adanya mobilitas sosial itu dampak positifnya mendorong seseorang lebih maju. Kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial. Perubahan di sini adalah artian adalah lebih baik. Perubahan dalam diri seorang itu lebih baik. Kemudian meningkatkan integrasi. Maksud saya adalah ketika ada mobilitas sosial, kehidupan seseorang itu akan lebih baik. Ketika dia kehidupannya lebih baik, dia cenderung akan menghindari yang namanya hal-hal negatif. Di sini juga ada dia itu meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup. Pada intinya di sini sama. Ketika seorang sudah makmur, dia akan menghindari yang sifatnya tidak baik. Dalam artian seseorang yang dia sudah kaya nggak mungkin dong dia mencuri lagi, melakukan kejahatan, pencurian gitulah. Nah, di situ yang boleh kamu lihat di sini dampak positifnya. Kemudian selain dampak positif tadi, tapi dalam perjalanannya itu ada namanya dampak negatif sebenarnya mobilitas sosial. Gak usah jauh-jauh lah, saya langsung aja ada filosofi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, gitu ya. Ada orang yang hidupnya lebih baik, kita merasa tidak senang. Tetapi ketika melihat orang lain bersedih, dalam artian dia tidak maju, kita senang. Kadang-kadang ada begitu sebenarnya katanya dalam masyarakat. Nah ini, dalam hal inilah terjadi konflik, terjadi pertentangan. Nah itu namanya dampak negatif. Kemudian dalam perkembangannya itu juga seseorang ingin gak usah jauh-jauh ya, ada kemarin namanya pilkada dan sebagainya, karena tidak tercapai dia menjadi mohon maaf masuk ke rumah sakit jiwa. Atau misalnya ketika orang lain kaya terjadi, kalau nggak kak sorry ya mohon maaf kamu berbeda dengan saya. Kadang-kadang kan suka begitu ketika dia sudah berubah, itu dampak negatifnya. Dalam artian maksud saya ketika tadinya dia kaya, dia lupa teman-teman yang miskin. Kurang lebih itu yang ingin saya jelaskan ke kalian. Jangan lupa minggu depan adalah kita akan ulangan pertemuan yang lalu, dan pertemuan ini adalah materinya ulangan yang akan kalian harus mengerti. Kalau kalian ada yang bingung, boleh dichat ke ibu, terutama contoh-contoh ibu saya bingung, boleh tanya ke ibu ulang lewat chat. Itu aja mungkin dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika banyak yang kurang. Terima kasih, selamat mengikuti pelajaran selanjutnya.